Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan pembelajaran Bu Alfia. Saya lanjutkan tentang turunan senyawa karbon. Kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang alkohol, kemudian halualkana. Hari ini saya akan lanjutkan tentang ether. Tentang ether. Ether rumus umumnya CN H2N plus 2O, sama dengan alkohol ya. Kemudian rumus strukturnya R O R. R di sini adalah alkil atau tertulis begini, boleh begini, O. Nah, ini adalah ether. Kemudian bagaimana cara penamaannya? Ada dua penamaan. Pertama, cara UPEC. Cara UPEC ini menggunakan alkoksi alkana. Alkoksinya sebagai alkoksi, dia adalah alkil yang lebih kecil. Sebagai alkananya adalah alkil yang lebih besar. Contoh, H3, H2, 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 H3. Nah, kita melihat alkil di kanan dan kiri O. Di sini ada propil, di sini ada etil. Etil sebagai alkil yang lebih kecil karena dia mengandung 2C, propil sebagai alkil yang lebih besar karena dia mengandung 3C. Maka etil sebagai alkoksinya, etil menjadi etoksi, propil menjadi propana. Sehingga namanya adalah etoksi propana. Bagaimana? Ini jika dia dalam kondisi lurus ya, tidak ada cabang. Jadi kita tinggal melihat ada alkil apa saja di kanan dan kiri O. Yang lebih kecil sebagai alkoksi, kalau metana jadi metoksi, metana dia menjadi metoksi. Kalau dia etana akan menjadi etoksi, propana menjadi propoksi, butana menjadi butoksi. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi ya. Contoh kedua kita lihat di sini. Di sini gugus kecilnya adalah etana, maka alkoksinya adalah etoksi. Kemudian alkil besarnya itu ini adalah rantai utama ya, tidak ada cabang di sini. Maka alkananya adalah 1, 2, 3, 4 butana. Tetapi alkoksi ini menempel pada C nomor 2, sehingga di sini dituliskan 2 etoksi. Maka nama lengkapnya adalah 2
etoksibutana. Jadi pada C nomor 2 alkana ini menempel etoksi. Itu ya. Jadi kalau misalkan ini dibuat lurus di sini namanya adalah etoksibutana. Tapi kalau dibuat seperti ini, tapi tetap dia kan AT utama ya, tidak ada cabang di sini, maka namanya adalah 2-etoksibutana. Saya berikan contoh alkana yang mempunyai cabang. Oke, sudah ditulis? Nah, bisa seperti ini. CH3, CH, 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 CH3, CH2, CH3, CH3. Dua gugus pertama, gugus kedua, yang kecil adalah ini. Tidak selalu yang kecil sebelah kanan ya, karena kebetulan contoh saya kecil saya taruh kanan. Konsepnya adalah yang lebih kecil dia sebagai alkoksi, yang lebih besar dia sebagai alkana. Oke, di sini metoksinya, alkoksinya adalah alkoksinya karena C-nya 1 dia metoksi. Alkananya, nah kita lihat alkana rantai utamanya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, jadi saya buat rantai utamanya ini rantai utama, di sini cabang, ini cabang metil, ini cabang etil. Penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus karbinol di sini ya, maka ini nomor 1 2 3 4 5. Sekali lagi yang dimulai yang terdekat dengan O. Oke, maka etil ada di C nomor 3, metil ada di C nomor 4. Urutan penamaannya, cabang kita tulis dulu, kemudian alkoksi, baru alkana ya. Ini cabangnya kan ada 3 etil, 4 metil, pentan. Nah, ini sebagai cabangnya, ini sebagai alkananya. Maka penulisannya kita tulis dulu nama cabangnya. 3 etil, 4 metil, setelah cabang baru alkoksi. Nah, metoksi ini menempel pada C nomor 2 sehingga 2 metoksi pentan. Jadi penamaannya cabang dulu, alkoksi, alkana. Silakan dicermati. Oke, ini penamaan dengan cara UPEC. Saya hapus dulu. Sekarang kita menuju ke penamaan dengan cara trivial. Jadi kalau UPEC pakai alkoksi, alkana, nanti kalau trivial pakai nama alkil, alkil, eter. Untuk cara trivial, kita menggunakan penamaan alkil, alkil, eter, di mana urutan penulisan alkil, alkilnya ini berdasarkan urutan abjad nama alkil tersebut. Saya sudah punya 4 contoh. Kita lihat di sini, jadi tetap yang kita lihat pertama adalah gugus di kanan dan kirinya O. Ini
adalah etil, ini adalah etil. Karena sama, nama alkilnya sama, maka bisa kita gabung sehingga namanya menjadi dietil eter. Kalau sama-sama metil berarti dimetil eter. Begitu ya. Oke, contoh kedua. Kita lihat di sini. Ini ada metil. Ini propil. Lebih dulu mana M sama P? Lebih dulu P. Maka namanya adalah metil metil propil eter. Jadi berdasarkan urutan abjad. Contoh ketiga. Di sini ada metil. Di sini, nah, ini walaupun C-nya 3, tapi dia bukan propil, tetapi isopropil. Ya, lihat bedanya. Ini C-nya 3 tadi terangkai lurus, yang ini ada cabang di C nomor 2. Maka ini adalah bentuk isopropil. Penamaannya, urutannya bukan dari M dan I, tetapi M dan P, tetap nama dasarnya, ya. Sehingga namanya menjadi metil isopropil eter, gitu ya. Jadi bukan I-nya dilihat tetapi P-nya. Contoh keempat, ini adalah etil. Nah, ini apa ini? Ini adalah iso. Ingat, iso itu ada cabang di C sekunder ya. C ini C sekunder. Maka ini dikatakan iso. Iso apa? Dihitung 1, 2, 3, 4. Iso butil. Sehingga penamaan trivialnya adalah isobutil etil eter. Itulah penamaan eter dengan cara UPEC atau alkoksi alkana dan cara trivial atau alkil eter. Setelah ini kita lanjutkan penamaan aldehid dan keton. Oke. Senyawa karbon berikutnya yang kita bahas adalah aldehid. Rumus molekulnya CnH2nO. Ingat, aldehid mempunyai rumus molekul yang sama dengan keton ya. Rumus strukturnya RCOH atau terkadang dituliskan CHO. Jadi kalau ada gugus fungsional CHO maka dia adalah aldehid. Kita punya dua cara penamaan, cara UPEC dan cara trivial. Untuk cara UPEC, tentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus karbonil sebagai rantai utama. Oh ya, untuk aldehid ya, gugus karbonilnya selalu di pinggir, selalu di pojok. Dia tidak pernah berada di tengah, selalu di pojok ya. Yang nomor 2, penomeran dimulai dari yang terdekat dengan gugus karbonil. Oke? Kita coba terapkan ini pada contoh. Oke. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sama ya, saya ambil yang lurus, ini sebagai rantai utama. Penomeran dimulai dari yang terdekat dengan gugus karbonil.
Maka ini adalah C. 1, 2, 3, 4. Ini adalah cabang namanya metil. Maka nama gugus ini adalah 3 metil 4 berarti butanal. Ya, jadi rantai utamanya berakhiran al. Pentanal menjadi pentanal, butanal menjadi butanal. Ya. Kalau alkohol butanol, kalau aldehid butanal. Perhatikan di sini ya. Ya, jadi pada C nomor 3 ada cabang metil, rantai utamanya adalah butanal. Gitu saja. Itu untuk penamaan UPEC. Kemudian untuk penamaan trivial, kita mengacu pada penamaan asam karboksilatnya. Ini contoh untuk penamaan trivial. Jadi untuk penamaan trivial mengacu pada nama asam karboksilatnya, tetapi nanti kata asamnya dihilangkan dan kata atnya diganti aldehid. Contoh HCOOH ini asam karboksilat ya, OO ya, karboksilat. Ini namanya adalah asam formiat. Nah, gugus yang mirip aldehid HCOH ya, asamnya dihilangkan, kemudian atnya diganti aldehid, sehingga namanya adalah formaldehid. Contoh kedua, ini adalah asam karboksilat CH3COOH ya. Maka untuk gugus aldehidnya CH3COH, asamnya dihilangkan, atnya diganti aldehid, sehingga namanya adalah asetaldehid. Itu untuk penamaan aldehid secara trivial.